Kaisar Naga Abadi Chapter 1961 Bahasa Indonesia. Bab 1961, Qiu Yue terluka parah. Dentang, disformasi Tai Chi dikirim terbang kembali. Kemudian, palu raksasa itu menghantam tungku ramuan Dayan. Tungku ramuan Dayan bergetar dan juga terlempar kembali. Teman-teman, bantu aku membunuh Luming. Pria parubaya itu berteriak. Kedua calon kaisar bergegas menuju Luming untuk bekerja sama dengan pria parubaya itu. Dengan kerja sama kedua calon kaisar, pria parubaya itu menjadi lebih tidak bermoral. Palu raksasa itu seukuran rumah dan terus menghantam Luming dengan momentum yang luar biasa. Berdebar, berdebar, Luming memblokirnya dengan tungku ramuan Dayan, yang terus mundur. Dan EBSCP, huhu. Pada saat ini, suara siulan yang menakutkan datang dari belakang Luming. Vortex hitam pekat yang besar perlahan bergerak ke arahnya. Hahaha, Luming, kamu sudah mati. Pria parubaya itu sangat gembira. Bahkan surga ingin Luming mati. Pada saat ini, pusaran hitam bergerak, sehingga Luming tidak memiliki ruang untuk mundur. Kicau, Bubbles berteriak dan ingin membantu tetapi ketiga senjata raja telah mengunci tiga arah. Orang bijak semu lainnya membombardirnya. Meskipun hukum ruang waktu gelembung sangat mendalam, lawan menggunakan metode brutal untuk mengganggu kekosongan. Gelembung hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa membantu. Pada saat itu, sepasang mata dingin menatap Luming dari balik vortex hitam. Pria ini sebenarnya adalah Luo Changqiong. Faktanya, Luo Changqiong bersama Luo Pokong dan yang lainnya. Hanya saja dia telah berkultivasi sendirian di kehampaan sebelumnya, jadi Luming tidak menyadarinya. Dia mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Dia tidak menyangka akan bertemu Luming. Dan EBSCP, dia bersembunyi di balik vortex yang gelap gulita dan menggunakan hukum perampasan untuk memadatkan jejak perampasan surgawi, terus-menerus menguras energi di udara. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak energi yang terkuras, dan semakin kuat pula kekuatan segel surgawi tersebut. Saat ini, kekuatan segel dewa telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Luo Changqiong sendiri pun terkejut. Luming, aku akan menggunakan gerakan ini untuk mengirimmu berangkat. Mata Luo Changqiong bersinar dengan keganasan. Ketika dia melihat celah ketika Luming ditekan oleh pria parubaya dan dua calon kaisar, Luo Changqiong tidak ragu-ragu untuk keluar. Segel perampasan surgawi terbang dengan cepat dan menekan Luming. Luo Changqiong. Hati Luming bergetar. Kekuatan segel dewa perampasan terlalu mengejutkan. Bahkan melampaui serangan pria parubaya dengan selisih yang besar. Pada saat ini, Luming menahan serangan pria parubaya dan dua calon kaisar lainnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka Luo Changqiong akan tiba-tiba menyerang dari balik pusaran. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Qiu Yue pertama kali memasuki dunia Yellow Rock. Setelah menjelajahi beberapa reruntuhan dunia ini, dia juga sampai di tepi dunia Yellow Rock dan memasuki turbulensi kehampaan, ingin menuju ke dunia lain untuk menjelajah. Dia berkultivasi dalam turbulensi kehampaan saat dia berjalan. Setelah berjalan beberapa hari, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari depan. Qiu Yue menarik kembali auranya dan berjalan ke depan. Dia melihat Luming berkelahi dengan seseorang. Saat dia hendak membantu, dia melihat Luo Changqiong tiba-tiba menyerang Luming. Pada saat ini, Qiu Yue menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Tuan muda, hati-hati. Suara tajam terdengar di telinga Luming. Kemudian, dia melihat sosok putih bergegas dari samping dengan kecepatan tinggi menuju segel perampasan surgawi. Qiu Yue, hati Luming bergetar. Lalu, dia mendengar ledakan keras. Tubuh Qiu Yue terbang menuju Luming. Di udara, darahnya berwarna merah, seperti mawar berwarna darah yang indah. Qiu Yue. Pada saat ini, Luming meraung keras, matanya merah. Jurus Luo Changqiong terlalu kuat. Luming tahu betul bahwa Qiu Yue tidak akan mampu menahannya. Luming meraung panjang dan mengendalikan tungku ramuan Dayan dengan sekuat tenaga untuk memblokir serangan pria parubaya dan dua calon kaisar. Dia menggerakkan tubuhnya dan menangkap Qiu Yue. Saat ini, wajah Qiu Yue seputih salju. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia sangat lemah. Itu seperti lilin lemah yang bisa padam kapan saja. Qiu Yue, itu kamu. Bagaimana mungkin? Luo Changqiong meraung tak percaya.
Mengapa Qiu Yue tiba-tiba muncul dan memblokir gerakan pasti membunuh itu? Dia tertegun sejenak dan lupa menyerang. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Luo Changqiong sedang mengejar Qiu Yue. Ketika dia melihat pemandangan ini, berhenti. Qiu Yue, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu memblokirnya untukku? Lu Ming memeluk Qiu Yue, hatinya bergetar. Dengan kultivasinya dan kekuatan tubuhnya, bahkan jika dia menerima pukulan langsung, dia paling banyak akan terluka parah dan mungkin tidak mati. Namun, ceritanya berbeda untuk Qiu Yue. Tuan muda, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan selalu berada di sisi Anda. Qiu Yue berbicara, tapi suaranya lemah. Auranya juga semakin melemah. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan energi suci terus mengalir ke tubuhnya, melindungi hatinya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Nafas Qiu Yue menjadi semakin lemah, dan matanya perlahan tertutup. Lu Ming, serahkan Qiu Yue kepadaku. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap menjadi milikku. Luo Changqiong berkata dengan dingin. Luo Changqiong. Pada saat ini, Lu Ming memandang Luo Changqiong dengan mata merah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin, seperti iblis dari 9 api penyucian dunia bawah. 1/11 pasti membunuhmu, dan 1/11 akan meratakan sekte surga Daluo cepat atau lambat. Lu Ming berkata dengan suara dingin dan tanpa emosi. Luo Changqiong merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Lu Ming menatapnya dengan dingin. Dia meraung, jika kamu masih ingin membunuhku, maka aku akan membiarkan kalian berdua mati. Di sini hari ini sebagai sepasang bebek Mandarin yang berbagi nasib yang sama. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Luo Changqiong, dan senjata raja muncul. Luo Changqiong adalah cucu dari penguasa agung, dan senjata raja yang dimilikinya diberikan oleh penguasa agung. Sangat menakutkan. Ayo serang bersama dan bunuh mereka. Luo Changqiong meraung. Senjata kedaulatan membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, pria parubaya itu mulai bergerak. Palu raksasanya menembus udara dan menuju Lu Ming. Luo Changqiong, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Dengan satu pemikiran, tungku ramuan Dayan tidak melindunginya tetapi meledak ke arah gelembung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengingat Qiu Yue ke dalam diagram gunung dan sungai dengan sebuah pikiran. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan cakram formasi Tai Chi dan permata kekacauan untuk memblokir di depannya. Dia mundur dengan cepat dan bergegas menuju Black Vortex. Ledakan. Pelat formasi Tai Chi dikirim terbang kembali oleh pria parubaya sementara batu kekacauan terbang menuju Lu Ming setelah terkena senjata Raja Luo Changqiong. Kekuatan mengerikan itu meningkatkan kecepatan Lu Ming dan dia terbang langsung ke Vortex hitam. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Sosoknya menghilang ke dalam pusaran. Di sisi lain, tungku ramuan Dayan hancur dan membuat salah satu senjata raja yang menjebak gelembung beterbangan. Dalam sekejap, gelembung-gelembung keluar dari pengepungan dan masuk ke vortex yang gelap gulita. Hentikan tungku pil itu. Seseorang berteriak dan ingin menghentikan tungku obat mujarapian yang hebat. Namun, tungku obat mujarapian yang agung telah lama mengenali Lu Ming sebagai tuannya dan sangat cerdas. Itu menghempaskan beberapa calon kaisar dan bergegas ke pusaran gelap, menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1962 Bahasa Indonesia. Babak 1962, dalam badai kehampaan. Brengsek, Luo Changqiong meraung dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming pasti mati setelah memasuki Black Vortex ini. Luo Pokong berkata sambil tersenyum dingin sambil menginjak udara. Benar, dia sudah mati. Calon kaisar lainnya juga tersenyum. Ada kekuatan penghancur yang mengerikan di Black Vortex. Mereka semua kaget. Lu Ming pasti akan mati jika dia masuk. Belum tentu. Ekspresi Luo Changqiong sangat dingin. Lu Ming sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, ada orang lain yang memahami hukum waktu dan ruang yang ikut bersamanya. Dia mungkin tidak mati. Kata-kata ini menyebabkan hati orang lain bergetar. Memang benar, Lu Ming pada awalnya sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki seseorang yang mengetahui hukum ruang waktu. Bahkan jika dia memasuki vortex yang gelap gulita,
dia mungkin tidak akan mendapat masalah. Kalau begitu, Lu Minglah yang baru saja mengambil inisiatif untuk masuk. Ekspresi semua orang jelek, tapi mereka tidak percaya diri untuk mengejarnya. Bagaimanapun, bahayanya tidak dapat diprediksi. Lu Ming, meskipun dia tidak mati, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Luo Changqiong mendengus dingin. Mereka tidak pergi, tapi menjaga. Mereka sudah menebak dengan benar. Lu Ming memang memasuki pusaran gelap atas kemauannya sendiri. Bukan karena dia tidak berani melawan. Dia masih punya kartu truf. Namun, dia mengkhawatirkan keselamatan Qiu Yue. Cedera Qiu Yue terlalu parah. Dia harus dirawat sesegera mungkin, atau dia akan berada dalam bahaya besar. Begitu Lu Ming memasuki vortex yang gelap gulita, kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan melonjak ke arahnya dari segala arah. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan pada saat yang sama mengendalikan hukum kekacauan, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan serangan itu. Kekuatan pemotongan terus mengenai tubuh Lu Ming, menyebabkan hukum kekacauan bergetar seolah-olah akan runtuh. Kekuatan pemotongan ini sungguh luar biasa. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dengan kekuatan penuh untuk melawan. Pada saat yang sama, ada badai kehampaan di Black Vortex, mendorong Lu Ming tanpa tujuan ke kejauhan. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, kilatan cahaya muncul dan gelembung muncul di samping Lu Ming. Gelembung mengendalikan ruang waktu dan telah mengembangkan cahaya ruang waktu. Badai kehampaan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Gelembung muncul di samping Lu Ming. Mereka menetapkan hukum ruang waktu di sekitar mereka, menghalangi badai kehampaan di luar. Bus. Saat berikutnya, tungku ramuan Dayan terbang dan disingkirkan oleh Lu Ming. Qiu Yue. Lu Ming sedang memikirkan tentang Qiu Yue. Sambil berpikir, Qiu Yue keluar dari diagram gunung dan sungai. Saat ini, Qiu Yue tidak sadarkan diri dan napasnya lemah. Serangan Luo Changqiong terlalu kuat. Dia bersembunyi di samping dan menggunakan hukum perampasan untuk menghilangkan energi dunia luar. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan berniat membunuh Lu Ming dalam satu pukulan. Dengan tergesa-gesa, Qiu Yue hanya ingin memblokir gerakan Lu Ming itu. Dia terluka terlalu parah. Brengsek, Lu Ming mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang Luo Changqiong dan menyebarkan abunya. Qiu Yue, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lu Ming bergumam dan mengeluarkan pil penyembuh. Dia melelehkan pil itu dengan kekuatan sucinya dan menyatukannya ke dalam tubuh Qiu Yue. Namun, cedera Qiu Yue masih belum membaik. Saudara Lu Ming, cobalah buah dari pohon waktu surgawi. Gelembung itu membuka mulutnya dan pohon waktu surgawi muncul. Mata Lu Ming berbinar. Pohon waktu surgawi awalnya memiliki 2 buah berwarna putih susu. Bubble telah menelan 1 dan masih ada 1 yang tersisa. Karena pohon waktu surgawi dapat melipat gandakan umur panjang seorang ahli bela diri, hal itu sebenarnya setara dengan meningkatkan vitalitas mereka. Ini berarti buah dari pohon waktu surgawi mengandung vitalitas yang kuat. Buah ini mungkin bisa menyelamatkan Qiu Yue. Lu Ming memetik buah itu dan memurnikannya ke dalam tubuh Qiu Yue dengan kekuatan suci. Benar saja, buah dari pohon waktu dewa mengandung vitalitas tak terbatas yang meresap ke dalam anggota badan dan tulang Qiu Yue. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat, dan auranya juga stabil. Namun, dia tidak bangun. Saudara Lu Ming, sepertinya luka saudari Qiu Yue terlalu parah. Buah dari pohon waktu surgawi saja tidak cukup untuk membangunkannya. Pao Pao menilai Qiu Yue sebelum berkata. Lu Ming mengedarkan energi sainnya ke seluruh tubuh Qiu Yue. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Meskipun kekuatan hidup Qiu Yue telah stabil, itu seperti yang dikatakan oleh gelembung. Tidak mudah membangunkannya. Lu Ming membelai wajah Qiu Yue dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, Qiu Yue, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan melepaskan Luo Changqiong dan Sekte Surga Daluo. Di akhir kalimatnya, suara Lu Ming menjadi dingin dan niat membunuh yang dingin muncul. Kali ini terlalu berbahaya. Untungnya, dia mendapatkan buah dari pohon waktu surgawi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Jika sesuatu terjadi pada Qiu Yue, Lu Ming tidak akan pernah merasa nyaman. Qiu Yue masih sama seperti sebelumnya.
Dia tidak banyak bicara dan tidak banyak permintaan. Dia hanya diam di sisi Lu Ming dan bersedia menyerahkan segalanya untuknya, termasuk nyawanya. Lu Ming memegang tangan kecil Qiu Yue saat dia mengingat kembali kejadian masa kecil mereka. Setelah sekian lama, Lu Ming mengirim Qiu Yue kembali ke diagram gunung dan sungai dan menempatkannya di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berharap itu akan membantunya. Saat ini, Lu Ming melihat sekelilingnya. Mereka masih berada dalam badai kehampaan yang kacau balau. Gelembung tersebut menyelimuti sekeliling dengan hukum ruang waktu dan menerobos badai kehampaan. Gelembung, bagaimana kita keluar? Lu Ming bertanya. Dalam aspek ruang, gelembung alam lebih terampil. Saudara Lu Ming, dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa memaksakan diri untuk keluar dari ruang ini. Saya harus menunggu. Saya perlu menemukan titik lemah di ruang itu dan bergegas keluar dalam satu gerakan. Gelembung menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Mereka terus menunggu sambil mengamati sekeliling, mencari peluang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan gelembung semakin melemah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya ketika kekuatan gelembung tersebut habis. Aku bahkan tidak tahu kemana mereka melayang. Lu Ming merenung. Sangat berbahaya hanyut dalam kehampaan seperti ini. Tidak apa-apa jika dia pergi ke dunia lain. Namun, jika dia hanyut ke dalam kehampaan kekal, dia akan mati tanpa budidaya suprim bela diri. Saudara Lu Ming, saya mengerti. Lihat ke sana. Gelembung tiba-tiba menunjuk ke kanan. Lu Ming menoleh dan melihat ada beberapa fluktuasi di kehampaan. Ayo serang dengan sekuat tenaga dan keluar. Kicauan, kicauan. Gelembung berteriak saat dia mengendalikan hukum waktu untuk mengubah arah dan terbang menuju sumber fluktuasi. Jari kacau. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan mengarahkan jarinya. Sekarang, jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming telah mencapai penyelesaian 94%. Kekuatan titik kekuatan penuh sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, gelembung tersebut bekerja sama dengan Lu Ming untuk membombardir kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat. Kemudian, terdengar desisan dan retakan muncul. Lu Ming sangat gembira dan dia bergegas membawa gelembung itu. Begitu dia bergegas melewati celah itu, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah gua. Mengaum. Raungan keras datang dari belakang Lu Ming. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, dan disertai aura panas. Di depan Lu Ming, ada seorang pria kekar yang memandang Lu Ming dan menggelembung dengan ekspresi tercengang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1963 Bahasa Indonesia. Babak 1963, Segudang Alam Binatang. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh area dan dia melihat kadal raksasa merah menyala di belakangnya. Ia menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Di depannya adalah pria paruh baya kekar. Dia juga menatap Lu Ming dengan kaget. Pria dan kadal raksasa itu memancarkan aura yang kuat. Mereka berdua adalah calon kaisar. Melalui jejak di tempat kejadian, Lu Ming mengerti. Pertarungan antara pria parubaya dan kadal raksasa pasti telah menyebabkan fluktuasi spasial, menyebabkan ruang menjadi rapuh. Mereka pasti sudah mengetahuinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan kerja sama mereka menembus ruang dan muncul di sini. Mengaum. Pada saat ini, kadal raksasa itu meraung dengan marah, memperlakukan Lu Ming sebagai sekutu pria kekar itu. Ia mengambil satu langkah ke depan dan api keluar dari tubuhnya. Ia melontarkan bola api ke arah Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul, menghancurkan bola api kadal raksasa itu. Bang! Bang! Kadal raksasa itu menginjak tanah dan gua itu bergemuruh saat menerkam ke arah Lu Ming. Cakar tajamnya merobek udara, setajam pedang dewa. Pada saat yang sama, ia menggigit Lu Ming dengan taringnya. Kamu sedang mencari kematian. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Dia sudah dipenuhi amarah. Saat kadal raksasa itu muncul, ia menyerangnya. Hal ini membuat Lu Ming semakin marah. Ledakan. Ledakan. Energi suci Lu Ming mendidih saat dia melayangkan beberapa pukulan ke arah kadal raksasa itu. Meskipun kadal raksasa itu memiliki kekuatan tempur calon kaisar, ia tetap bukan tandingan Lu Ming dalam tabrakan langsung. Ia terpaksa mundur karena serangan Lu Ming. Bang! Lu Ming melompat tinggi dan melihat ke bawah dari atas. Dia meninju kepala kadal raksasa itu, menyebabkannya terjatuh dengan keras ke tanah.
Mengaum. Kepala kadal raksasa itu menyentuh tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ekornya yang bersisik mencambuk Luming seperti cambuk besi. Luming meraih ekor kadal raksasa itu, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah pintu masuk gua. Bus! Kadal raksasa itu diusir keluar gua oleh Luming. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari luar gua. Raungan ini tidak datang dari kadal raksasa, melainkan dari bawah gua. Raungannya begitu kuat sehingga gendang telinga Luming bergetar seolah-olah ada iblis tertinggi di sana. Kemudian, Luming melihat kadal raksasa itu mengeluarkan raungan ketakutan dan tubuhnya jatuh dengan cepat, seolah tertarik oleh suatu kekuatan. Mengaum, mengaum. Kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terus terdengar. Gelombang suara yang mengerikan bergema. Pria parubaya kekar itu tampak suram. Dia menjaga jarak dari Luming, tidak berani keluar sama sekali. Senior, apa itu di luar? Luming bertanya. Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Di mana tempat ini? Luming bertanya lagi. Alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kata pria parubaya itu. Dia menilai Luming dan berkata, kamu seharusnya menjadi putra kekacauan di Akademi Suci Gunung Yuan, kan? Petik 2. Oh, mata Luming berbinar. Tampaknya mereka masih berada di salah satu dari 9 dunia di dunia bunga teratai. Mereka belum melangkah terlalu jauh. Saat ini, suara gemuruh di luar berhenti. Luming hendak bertanya lagi ketika pria parubaya itu bergegas keluar gua dan menghilang. Luming terdiam. Dia mengikuti mereka ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Matanya melebar tanpa sadar. Pemandangan di luar sungguh luar biasa. Tempat dia berada tampak seperti kawah gunung berapi, atau gua besar yang mengarah ke bawah tanah. Dia berdiri di salah satu dinding gua. Sejauh mata memandang, dinding sekitar gua dipenuhi gua-gua yang padat. Di tengah gua terdapat jembatan batu yang saling terhubung. Gua itu turun ke bawah, dan di sana gelap. Raungan tadi datang dari bawah. Luming melihat pria parubaya kekar itu melompat ke jembatan batu dan bergegas ke dalam gua secara diagonal di seberangnya, menghilang. Luming melihat sekeliling lagi dan menyadari bahwa memang ada sosok yang berkelap-kelip di beberapa gua. Mungkinkah tempat ini adalah situs bersejarah dari segudang alam binatang, dan banyak orang luar yang menjelajah di sini? Petik 2. Luming merenung. Dia melihat beberapa sosok muncul dari beberapa gua. Tampaknya mereka sangat berhati-hati. Mereka mendarat di jembatan batu dan menunggu dengan hati-hati sejenak. Kemudian, mereka melompat ke jembatan batu di bawah. Begitu saja, mereka terus turun dan menjelajahi gua-gua yang ada di bawahnya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari dalam gua. Bersamaan dengan suara gemuruh, kekuatan isap yang mengerikan datang dari dalam gua, seolah ingin menelan segalanya. Ah! Jeritan ketakutan terdengar. Luming melihat pembangkit tenaga listrik Sein Absolut yang kebetulan berada di udara dan tidak mendarat di jembatan batu. Sebaliknya, dia ditelan oleh kekuatan itu dan menghilang ke dalam jurang tak berujung. Luming tersentak. Apa yang ada di bawah sana? Bahkan seorang suci sejati pun tidak dapat menolaknya. Kadal raksasa dari sebelumnya juga dimangsa oleh kekuatan tersebut. Namun, Luming menyadari bahwa mereka yang mendarat di jembatan batu itu baik-baik saja. Seolah-olah jembatan batu itu bisa menghalangi kekuatan melahap. Pantas saja orang-orang itu begitu berhati-hati saat melompati jembatan batu tersebut. Tempat ini penuh bahaya. Luming bergumam dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa gua tempat dia berada tidak memiliki jalan keluar lain. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di depannya. Ayo istirahat di sini sebentar, Bubble. Anda harus pulih dulu. Luming berkata pada Pao Pao. Sebelumnya, dalam badai kehampaan, gelembung telah mengedarkan hukum ruang waktu untuk melawan dan menghabiskan banyak energi. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memulihkan diri dan beristirahat. Oke, Saudara Luming, kicauan-kicauan. Pao Pao mengangguk dan mengeluarkan sejumlah besar batu asal dan ramuan Sein untuk mulai pulih. Luming juga duduk bersila, melahap batu kasar untuk mengatur pernapasannya. Tidak lama kemudian, kondisi Luming kembali ke puncaknya. Pada saat ini, jantung Luming berdetak kencang. Batu kekacauan muncul di tangannya. Sebelumnya,
Lu Ming telah menggunakan batu kekacauan untuk memblokir serangan senjata kedaulatan Luo Changqiong. Pada saat itu, Lu Ming telah mendengar suara yang tidak jelas, yang sepertinya adalah suara retakan batu kekacauan. Lu Ming mengeluarkannya dan memeriksanya. Memang benar ada retakan pada batu kekacauan. Batu kekacauan tidak bisa dihancurkan, tapi sebenarnya sudah retak. Senjata Raja Luo Changqiong itu sungguh kuat. Lu Ming berpikir dan kemudian berpikir bahwa karena permata kekacauan telah retak, dia sebaiknya membukanya dan melihatnya. Segera, Lu Ming mengedarkan seluruh energi di tubuhnya, meraih permata kekacauan, dan mencoba memecahkannya. Kaca, batuan kekacauan menghasilkan suara yang lebih keras, dan retakannya menjadi lebih besar. Seperti yang diduga, itu bisa dibuka paksa. Mata Lu Ming berbinar. Jika bukan karena retakan yang muncul pada batu kekacauan, retakan itu tidak akan bisa dibuka. Lu Ming terus mengerahkan kekuatan. Sesaat kemudian, batu kekacauan itu pecah menjadi dua bagian. Ding, ding, ding. Kacauan, ada dua kristal kecil yang jatuh ke tanah. Ini adalah kristal kekacauan. Mata Lu Ming berbinar saat melihat dua kristal itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1964 Bahasa Indonesia. Bab 1964, Memurnikan Cahaya Kekacauan. Dia membuka paksa permata kekacauan dan dua kristal kekacauan jatuh. Lu Ming sangat gembira. Ini karena kristal kekacauan terbentuk oleh kondensasi kekacauan Qi. Selama pelelangan, pihak lain mengatakan bahwa tidak ada Qi kekacauan yang tersisa di permata kekacauan, itulah sebabnya harganya sangat rendah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa permata kekacauan itu mengandung Qi kekacauan. Sebaliknya, semua kekacauan yang dikumpulkan Qi dan berubah menjadi kristal kekacauan. Kristal keos hampir menyatu dengan permata keos, jadi mustahil menemukannya tanpa memecahkan permata keos. Saya sudah mendapat, saya benar-benar mendapat banyak. Lu Ming memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa hanya ada dua kristal kekacauan di permata kekacauan. Lu Ming segera mengendalikan hukum kekacauan dan menyelimuti dua kristal kekacauan. Bus, bus. Ketika hukum kekacauan menyelimuti kristal kekacauan, kedua kristal kekacauan itu sedikit bergetar dan melayang di udara bersama hukum kekacauan. Kemudian, kedua kristal keos itu meleleh seperti es dan berubah menjadi cair. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua aliran udara. Kekacauan Qi. Mata Lu Ming berbinar. Saat itu, dia telah menyatukan aliran kekacauan Qi ke dalam tubuhnya. Secara alami, dia bisa melihat sekilas bahwa kedua aliran Qi ini juga merupakan Qi kekacauan. Kalau begitu aku akan menyempurnakan dua lagi. Mata Lu Ming berkedip. Sambil berpikir, dia mengendalikan hukum kekacauan dan mengarahkan Qi kekacauan ke dalam tubuhnya. Tubuh fisik Lu Ming telah memurnikan aliran Qi yang kacau. Itu sangat cocok dengan Chaos Qi dan tidak ada kesulitan dalam menyempurnakannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pau Pau sudah pulih. Dia tinggal di pintu masuk gua untuk melindungi Lu Ming. Dalam beberapa hari terakhir, suara gemuruh yang mengerikan akan terdengar dari dalam gua dari waktu ke waktu, disertai dengan suara benturan rantai besi. Seolah-olah ada iblis besar yang terkurung di bawah dan berjuang untuk melarikan diri. Lu Ming menutup telinga terhadap semua ini. Dia fokus memperbaiki kekacauan Qi. Dalam 3 hari, dua gumpalan Chaos Qi telah sepenuhnya dimurnikan ke dalam tubuh Lu Ming. Mereka meresap ke dalam otot, tulang, darah, dan meresap ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan tubuh fisik Lu Ming telah meningkat pesat dan bahkan lebih kejam. Tubuhnya tampak memiliki lapisan cahaya kabur. Jika dipikir-pikir, itu akan menjadi seberat gunung, tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Bus. Pada saat itu, tubuhnya tampak beresonansi dengan hukum kekacauan. Ketika seorang ksatria telah mencapai alam setengah biksu tahap ketiga, maka ia akan mampu memasukkan hukum ke dalam tubuhnya. Hukum akan sangat sesuai dengan tubuhnya. Hukum akan terkandung di dalam tubuhnya, yang akan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, hukum kekacauan terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Lu Ming. Tubuhnya mati rasa, seolah kekuatan mengerikan akan segera lahir. Bus. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul dari tubuh Lu Ming. Cahaya kekacauan, kicauan-kicauan. Di sampingnya, Pau Pau mengedipkan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan.
Lu Ming sedang menyempurnakan dua gumpalan Qi yang kacau. Selain yang sebelumnya, dia memiliki total 3 gumpalan Qi yang kacau, yang sangat memperkuat tubuh rohnya. Dia juga memanfaatkan momentum tersebut dan beresonansi dengan hukum kekacauan, menyempurnakan cahaya kekacauan dalam satu gerakan. Cahaya kekacauan pada awalnya redup, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya menjadi semakin gelap. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya warna kacau yang mengelilingi Lu Ming. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya dan cahaya kekacauan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan tubuhku meningkat 1 tingkat lagi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan matanya bersinar. Dia tidak menyangka bahwa permata kekacauan yang dia beli secara tidak sengaja saat itu akan benar-benar memungkinkan dia untuk memurnikan cahaya kekacauan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Jika dia tidak memiliki dua helai Qi yang kacau, dia tidak tahu kapan dia bisa memurnikan cahaya yang kacau itu. Kali ini, meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah melonjak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar di luar gua. Hembusan angin kencang bersiul dari dalam gua. Dentang, dentang, dentang. Di saat yang sama, ekspresi Lu Ming berubah serius. Dia tidak bisa tidak memikirkan pulau waktu surgawi. Di pulau waktu dewa, ada juga makhluk hidup raksasa yang tersegel di dalamnya. Ia dirantai dan sangat kuat serta tak terduga. Dentingan rantai juga terdengar dari tempat ini. Mungkinkah ada ahli tertinggi yang tersegel di bawah gua, seperti pulau waktu surgawi? Suara itu menderu beberapa saat sebelum berhenti. Lu Ming dan Bubbles berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Mereka melihat beberapa sosok melompat keluar dari gua dan menuju jembatan batu. Dengan bantuan jembatan batu, mereka turun. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dasar gua. Di saat yang sama, cahaya menyilaukan meledak dan melesat ke langit. Ada orang yang berkelahi di dalam gua. Lu Ming mau tidak mau menyalurkan kekuatan suci ke matanya. Penglihatannya langsung membaik dan dia melihat ke bawah ke dalam gua. Dengan cara ini pemandangan di dasar gua menjadi jelas. Di dasar gua, ada sebuah platform besar. Di tengah platform, ada sebuah istana. Di sekitar peron terdapat 4 jembatan batu yang dihubungkan dengan dinding gua. Saat ini, ada sekelompok orang yang bertarung di peron. Semangat Phoenix, Long Chen. Mata Lu Ming menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat itu, Huang Ling, Long Chen, dan beberapa tetua, yang seharusnya menjadi calon kaisar ahli istana Phoenix dan sekte Gajah Dewa, sedang dikepung oleh sekelompok orang. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Han karena mereka menggunakan hukum musim semi-abadi. Saat ini, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya berada dalam bahaya. Mereka dikelilingi oleh pihak lain. Ada lebih banyak orang di sisi lain, dan mereka semua adalah calon kaisar, 6 orang. Di sisi lain, hanya ada 3 calon kaisar dalam kelompok Huang Ling. Masih ada kesenjangan antara kekuatan tempur Huang Ling dan Long Chen dan calon kaisar. Bunuh ketiga orang tua ini dulu. Tinggalkan 2 anak yang lebih muda. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Tinggalkan mereka dan minta Lu Ming untuk menukarkan pedang tirk surgawi dengan mereka. Dia memesan. Salah satu anggota keluarga Heng berkata dengan dingin. Serangan mereka seperti badai, menuju ke arah 3 calon kaisar dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Adapun Feng Ling dan Long Chen, mereka hanya perlu menahan mereka. Puff! Seorang tetua kekar dari Sekte Gajah Surgawi ditusuk dantiannya dengan pedang dari calon kaisar dari keluarga Heng. Tetua itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga, menyerang lawannya dengan telapak tangan. Namun, lawannya dengan cepat mundur setelah ditusuk. Serangan balik terakhir tetua kekar dari Sekte Gajah Surgawi sebelum kematiannya hanya melukainya sedikit, tidak melukainya secara serius. Long Chen, kalian harus keluar dari sini. Mati. Tetua Sekte Gajah Surgawi yang tinggi dan kokoh meraung marah. Tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia berhenti bernapas. Brengsek. Long Chen meraung, matanya merah. Haha, aku benar-benar ingin segera keluar. Bermimpilah. Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng mencibir. Dia melangkah maju dan menyerang Huang Ling dengan kekuatan yang menakutkan. Dia ingin menjatuhkannya.
Pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Tubuhnya membeku. Kemudian, sebuah prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya. Bang! Jenazah calon kaisar dari keluarga Heng ini hancur berkeping-keping. Kaisar Naga Abadi Chapter 1965 Bahasa Indonesia. Babak 1965, membunuh calon kaisar klan Heng secara berturut-turut. Hantu prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghancurkan calon kaisar dari keluarga Heng. Kemudian, sesosok muda mendarat di depan Feng Ling dan Long Chen. Sosok itu, tentu saja, adalah Lu Ming. Melihat Huang Ling dan Long Chen dikelilingi oleh calon kaisar keluarga Heng, Lu Ming menggunakan jembatan batu untuk bergegas. Lu Ming, Huang Ling dan Long Chen sangat gembira melihat Lu Ming. Itu Lu Ming, calon kaisar dari keluarga Heng terkejut. Klan Heng, bunuh. Lu Ming berteriak, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Haha, kamu ingin membunuh kami. Lu Ming, kamu datang pada waktu yang tepat. 11 habisi kamu dan ambil kembali pedang surgawi Tirk. Benar, tidak perlu banyak usaha untuk menemukannya setelah mencari tinggi dan rendah. Calon kaisar dari keluarga Heng mencibir dan merasa bahagia. Kali ini, keluarga Heng memiliki dua misi di dunia teratai. Yang pertama adalah menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Lu Ming dan mengambil kembali pedang kaisar surgawi. Mereka mencari Lu Ming, tetapi mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerahkan diri kepada mereka. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki orang yang sangat berkuasa. Ayo kita keluar bersama-sama. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Sangat kuat, saya ingin mencobanya. Mata Lu Ming bersinar lebih tajam. Dia kebetulan telah menyempurnakan dua gumpalan ki yang kacau dan cahaya yang kacau. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia ingin melihat seberapa kuat dia. Kalian awasi gadis kecil yang bisa mengendalikan hukum ruang waktu itu. Serahkan Lu Ming padaku. Calon kaisar kekar dari keluarga Heng melangkah menuju Lu Ming. Calon kaisar lainnya dari keluarga Heng mengunci gelembung untuk mencegahnya membantu. Ledakan. Calon kaisar kekar dari keluarga Heng melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Saat dia meninju, sungai hukum mengelilingi tinjunya, membuat kekuatan pukulannya semakin mengejutkan. Jika seseorang di bawah calon kaisar terkena pukulan ini, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, Lu Ming bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Ledakan. Lu Ming juga melayangkan pukulan dan menggunakan seni surgawi penekan penjara. Pukulan ini tidak menghasilkan ilusi prasasti penekan penjara. Sebaliknya, itu berisi kekuatan prasasti penekan penjara di tangannya. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tinju lawannya. Kaca. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Tinju calon kaisar kekar dari keluarga Heng meledak, dan dia terpaksa mundur dengan kekuatan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Calon kaisar yang kekar dari keluarga Heng meraung tak percaya. Dalam pukulan tadi, dia merasakan tinju Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Itu tidak bisa dihancurkan. Mati. Lu Ming maju selangkah dan mengejar pria itu. Dia melayangkan pukulan lagi, yang menyebabkan ruangan bergetar. Ekspresi calon kaisar kekar dari keluarga Heng berubah dan dia mundur dengan panik. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pria parubaya kurus dari calon kaisar keluarga Heng tiba-tiba muncul di depan Lu Ming dan melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Ada getaran yang mengerikan. Tubuh Lu Ming dan pihak lain bergetar pada saat yang sama, dan mereka mundur beberapa langkah. Calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi yang unggul. Petik 2. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan semangat juang yang kuat. Sebelumnya, dia pernah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Surga Daluo dan perlombaan angin dalam turbulensi kehampaan. Salah satunya adalah calon kaisar dengan tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Dia sangat kuat dan Lu Ming benar-benar tertekan. Pria parubaya kurus ini juga merupakan sosok seperti itu, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui calon kaisar biasa. Jika kamu punya kekuatan, datang lagi. Calon kaisar yang kurus bernama Heng Xi. Ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius di keluarga Heng. Pada saat ini, dia melangkah maju dengan pedang tempur di tangannya. Pedang ki seperti pelangi saat dia menebas Lu Ming. Itu adalah senjata raja.
Glabella Luming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar. Luming meraih salah satu kakinya dan mengayunkannya ke arah yang lain. Ledakan, ledakan. Dengan beberapa ledakan berturut-turut, keduanya bertabrakan, namun sulit menentukan pemenangnya. Calon kaisar dari keluarga Heng dan Istana Phoenix terkejut. Tingkat kultivasi Luming hanya berada di tingkat atas alam suci absolut, tetapi kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan calon kaisar yang memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Heng Xi juga sangat terkejut. Membunuh. Dia meraung dan mengedarkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Pedang tempurnya seperti pelangi, terus-menerus menebas Luming. Ribuan lampu pedang menembus udara. Bus. Pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari tubuh Luming. Kekuatan Luming meningkat pesat segera setelah sinar cahaya dipancarkan. Tungku ramuan Dayan seperti palu raksasa, terus-menerus menghantam pihak lain. Ledakan, ledakan. Setelah dua gerakan berturut-turut, tubuh Heng Xi gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Cahaya kekacauan. Eternium meraung. Begitu putra kekacauan memurnikan cahaya kekacauan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Di masa lalu, di antara anak-anak surga di Gunung Yuan, hanya sungai Heng Xing yang dapat memurnikan cahaya hukum. Sekarang, Luming juga telah menyempurnakannya. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan melancarkan serangan yang sangat kejam, terus-menerus membombardir lawannya. Dalam proses pemboman, Luming tiba-tiba menunjukkan jari kesengsaraan yang kacau. Ledakan. Eternium dipaksa mundur oleh jari kesengsaraan Chaos, dan ia mengeluarkan Heng Xi tiba-tiba meraung dan mundur. Dia sudah mengerti bahwa dia bukanlah tandingan Luming. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya. Gelembung, serang, serang bersama. Luming berteriak. Tiupan. Gelembung keluar dari gelembung dan menutupi 5 calon kaisar dari keluarga Heng. Ledakan. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya ke salah satu calon kaisar. Kemampuan Luming memiliki keunggulan besar dibandingkan calon kaisar biasa, belum lagi dia mendapat bantuan gelembung. Tidak diragukan lagi, calon kaisar dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Huang Ling, Long Chen, dan dua calon kaisar dari Istana Phoenix menyerang dua calon kaisar dari keluarga Heng dan melukai mereka. Ledakan. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya lagi, membunuh calon kaisar. Sejak kedatangan Luming, 3 dari 6 calon kaisar dari keluarga Heng telah terbunuh. Ada 3 yang tersisa. Salah satunya adalah batu abadi, dan 2 lainnya dilukai oleh Huang Ling dan yang lainnya. Bang! Pada saat ini, Eternium meledak dengan seluruh kekuatannya dan menembus gelembung transparan. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia mengambil satu langkah dan tubuhnya melayang ke langit, bergegas menuju jembatan batu di atas. Kamu ingin pergi. Mata Luming menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya. Mengaum. Raungan mengerikan lainnya datang dari dasar gua. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari bawah, menyebabkan ekspresi Luming berubah dan dia menghentikan pengejarannya. Heng Xi sangat gembira. Surga benar-benar membantunya. Setelah raungan berhenti, Eternium terus melaju dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ia melintasi beberapa jembatan batu lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar gua. Luming, ayo kita pergi. Raungan keras terdengar. Ada 2 calon kaisar yang tersisa di keluarga Heng dan mereka terjebak oleh hukum ruang waktu gelembung. Salah satu dari mereka berteriak. Melepaskanmu. Bagaimana kamu bisa begitu naif? Bahkan Luming sedikit terkejut. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain sebenarnya memintanya untuk melepaskan mereka. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Kaisar Naga Abadi Chapter 1966 Bahasa Indonesia. Bab 1966, Bab 1966 Wilayah Inti. Luming, sekarang Heng Xi telah melarikan diri. Fakta bahwa kamu membunuh calon kaisar keluarga Heng kami akan terungkap. Keluarga Heng tidak akan melepaskanmu. Jika Anda melepaskan kami sekarang, Anda dapat mengurangi dosa Anda. Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng berbicara, suaranya penuh dengan arogansi. Kurangi dosaku. Kenapa kamu lucu sekali? Luming terdiam. Orang dari keluarga Heng ini terlalu merasa benar sendiri, bukan? Terlebih lagi,
Keluarga Heng tidak pernah mempertimbangkan untuk melepaskan saya. Akan sia-sia jika tidak membunuh anggota keluarga Heng. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, pedang tempur muncul di tangannya. Dia menebas dan membunuh calon kaisar. Wajah calon kaisar yang tersisa menjadi pucat. Keluarga Heng adalah kekuatan kaisar yang hebat dengan seorang kaisar agung yang mengawasinya. Mereka berada jauh di atas seluruh gunung Yuan dan merupakan salah satu kekuatan puncak. Biasanya, tidak banyak kekuatan yang berani melawan keluarga Heng, dan tidak banyak kekuatan yang tidak peduli dengan keluarga Heng. Dia mengira sejak Eternium melarikan diri, Lu Ming kemungkinan besar akan merasa keberatan. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas dan tanpa ampun. Tidak, tolong ampuni aku. Calon kaisar dari keluarga Heng ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Hehe, apakah ini kebanggaan keluarga Heng? Apakah ini kebanggaan seorang kaisar agung? Setelah ancaman Anda gagal, Anda langsung memohon ampun. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mencibir. Calon kaisar dari klan Heng memiliki ekspresi jelek di wajahnya, tetapi dalam menghadapi hidup dan mati, semuanya tidak ada artinya. Dia melanjutkan, Lu Ming, selama kamu melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak dibutuhkan. Aku khawatir jika aku membiarkan orang sepertimu hidup. Bunuh dia. Lu Ming sangat tegas. Dia menebas dengan pedangnya dan membunuh orang tersebut. Lalu bagaimana jika salah satu dari mereka melarikan diri? Dia dan keluarga Heng tidak bisa meringankan situasi ini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Lu Ming, kamu telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Huang Ling dan Long Chen berjalan mendekat dengan wajah terkejut dan gembira. Semakin kuat Lu Ming, mereka akan semakin bahagia. Lu Ming mengangguk dan melihat sekeliling yang berada di dekatnya. Ada orang lain yang melihat Lu Ming dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming barusan telah mengejutkan mereka. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di sebuah platform. Di tengah-tengah peron ada sebuah aula dengan tangga di keempat arah menuju aula. Saat ini, banyak orang sedang menaiki tangga menuju istana. Namun, selama seseorang melangkah ke tangga, akan ada api di tangga tersebut, menghalangi jalan semua orang. Bahkan calon kaisar pun akan kesulitan menaiki tangga. Lu Ming, ini adalah inti dari reruntuhan. Saya tidak tahu apakah ada harta karun di aula, tapi kami tidak bisa terbang. Kita hanya bisa menaiki tangga. Namun, ada formasi menakutkan di tangga yang menghalangi jalan. Huang Ling menjelaskan, inti dari reruntuhan. Mata Lu Ming berbinar. Di inti Pulau Waktu Dewa, mereka telah memperoleh banyak tanaman yang dapat meningkatkan umur seseorang. Mereka juga telah memperoleh pohon waktu surgawi. Karena pohon waktu surgawi itulah gelembung mampu mencapai terobosan dan mengolah cahaya ruang waktu. Cedera Qiu Yue hanya stabil untuk sementara karena pohon waktu dewa. Orang dapat melihat betapa berharganya pohon waktu surgawi. Apa inti dari tempat ini? Ayo naik, kata Lu Ming. Dia memimpin dan menaiki tangga. Gelembung mengikuti di belakang Lu Ming. Feng Ling dan Long Chen, dua calon kaisar dari Istana Phoenix, juga melangkah maju. Begitu mereka menaiki tangga, kekuatan api yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Namun, nyala api pada awalnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka maju dengan sangat mudah. Setelah melangkah setengah jalan, kekuatan api menjadi semakin kuat. Selain itu, Lu Ming menemukan masalah. Kekuatan api di tangga tampaknya berbeda sesuai dengan tingkat budidaya. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin kuat nyala apinya. Misalnya, kekuatan api yang dihadapi calon kaisar jauh lebih kuat daripada kekuatan mereka. Oleh karena itu, di tengah jalan, calon kaisar tidak dapat bergerak sedikit pun. Jika mereka melanjutkan, mereka merasa akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan api. Namun, Lu Ming, Bubble, Huang Ling, dan Long Chen masih bisa bergerak maju dengan mudah. Mereka tidak berhenti dan terus naik. Sesaat kemudian, mereka sudah sampai di tangga. Begitu banyak pintu. Huang Ling bergumam. Pasalnya, istana di sini memiliki banyak pintu, totalnya ada 9. Dari 9 pintu, 3 tertutup, dan 6 terbuka. Saat ini, tatapan mereka bergerak. Mereka melihat seorang pemuda terbang menuju pintu. Saat dia masuk, pintunya tertutup.
Itu Wei Tiandao. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka semua tahu siapa pemuda itu. Dia adalah Wei Tiandao, yang menduduki peringkat keempat dalam peringkat Saint King di Akademi Saint Gunung Yuan. Namun, peringkat Saint King telah diatur ulang, dan Wei Tiandao diturunkan ke posisi ke-8. Sepertinya seseorang juga telah memasuki 3 pintu yang tertutup itu. Kata Long Chen, mungkin ada peluang di pintu ini. Mari kita masing-masing memilih satu. Kata Lu Ming, oke, kalau begitu kita pilih sesuai perasaan kita. Huang Ling mengangguk. Mereka berempat terbang ke depan dan masing-masing memilih kipas angin. Lu Ming berjalan menuju pintu paling kanan. Ia menyadari bahwa pintu ini sepertinya memiliki daya tarik tersendiri baginya. Itu bisa membuat susunan hukum daunnya terasa gelisah. Setelah gelembung, Feng Ling dan Long Chen masing-masing melangkah ke sebuah pintu, Lu Ming juga masuk. Setelah memasuki pintu, pintu ditutup. Lu Ming mengukurnya dengan cermat. Ini adalah ruangan batu. Ruangan batu itu kosong dan sangat luas. Namun, Lu Ming tertarik dengan dinding ruangan batu saat dia masuk. Dinding ruangan batu diukir dengan tanda padat, yang sangat dalam. Ini adalah rune formasi Dao. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengembangkan hukum arai Dao dan dapat melihat secara sekilas bahwa ini adalah arai Dao rune. Selain itu, mereka sangat misterius. Rune ini sepertinya telah membentuk teknik rahasia. Lu Ming mengukurnya sebentar dan sampai pada suatu kesimpulan. Dia kemudian duduk bersila dan mulai memahaminya secara detail. Pada saat itu, di mata Lu Ming, tanda di dinding tampak hidup. Mereka digabungkan dan diubah menjadi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia duduk di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari, Lu Ming telah mengukir semua tanda di 4 dinding di dalam hatinya. 9 gulungan arai Dao. Ini sebenarnya adalah 2 dari 9 gulungan arai Dao, gulungan pemusnahan dan gulungan roh ilusi. Lu Ming memperoleh status pewaris emas Sekte Hunyuan. Dia tanpa malu-malu meminta gulungan tersegel, salah satu dari 9 gulungan susunan Dao. Saat itu, Tetua Sekte Hunyuan telah memberitahu Lu Ming bahwa 9 gulungan arai Dao adalah teknik rahasia tertinggi untuk mengembangkan hukum arai Dao. Namun, sudah lama hilang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan 2 gulungan lainnya dari 9 gulungan susunan di sini. Kekuatan gulungan yang tersegel sangat panjang dan misterius. Selama pertarungan, menggunakan gulungan tersegel bisa sangat mempengaruhi kekuatan tempur lawan. Sebaliknya, gulungan pemusnahan dapat menggunakan simbol untuk membentuk kekuatan pemusnahan. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Sebaliknya, gulungan roh ilusi menggunakan rune untuk menciptakan segala jenis makhluk hidup yang kuat. Itu juga merupakan teknik rahasia yang sangat kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1967 Bahasa Indonesia. Bab 1967, Dunia ke-9. Lu Ming segera menutup matanya dan mulai memahaminya dengan cermat. Kultivasi tidak mengenal waktu. Sebulan telah berlalu saat Lu Ming sedang dalam proses memahami pengetahuannya. Lu Ming sudah memiliki dasar salah satu dari 9 gulungan susunan Dao, gulungan yang tersegel. Oleh karena itu, dia dapat memahami 2 gulungan lainnya dengan sangat cepat. Lu Ming menyadari bahwa ketika dia memahaminya, gulungan tersegel, gulungan kehancuran, dan gulungan roh ilusi dari 9 gulungan susunan Dao dapat digabungkan satu sama lain. Pemahamannya terhadap hukum arai Dao sangat cepat. Awalnya, kematangan hukum arai Dao-nya telah mencapai lebih dari 80%. Dalam bulan yang singkat ini, dia telah memahami 3 jilid sekaligus. Kecepatan peningkatan hukum arai Dao-nya sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, angkanya meningkat dari 80% menjadi 90%. Hukum arai Dao adalah hukum Raja Dao. Itu sangat mendalam. Jika 9 gulungan arai Dao dikembangkan ke tingkat tinggi, mereka bahkan dapat digabungkan bersama, dan kekuatannya akan menjadi lebih menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari teknik rahasia tertinggi dari hukum arai Dao. Lu Ming menghela nafas. Sudah sebulan. Sudah waktunya untuk keluar. Bagaimanapun, aku sudah mengingatnya di hatiku. Aku perlahan bisa memahaminya di masa depan. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pintu utama. Ajaibnya, pintu terbuka secara otomatis saat Lu Ming berjalan ke sana. Saat Lu Ming keluar,
pintunya tertutup lagi. Tertutup. Mungkinkah hanya satu orang yang bisa masuk melalui setiap pintu, dan orang di belakang tidak bisa? Lu Ming sedikit terkejut. Lu Ming, saudara Lu Ming. Pada saat ini, beberapa tangisan terdengar saat Feng Ling, Long Chen, dan Gelembung berjalan mendekat. Kalian sudah lama keluar, Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, matanya berbinar dan dia menatap Feng Ling dan Long Chen. Kultivasimu meningkat. Dia menyadari bahwa Huang Ling dan Long Chen sama-sama telah mencapai puncak alam Sein Absolut. Namun, budidaya gelembung tampaknya masih berada di alam Sein Absolut tahap akhir. Dia belum menerobos, dan tidak diketahui kekayaan apa yang diperolehnya. Kami memperoleh kesempatan di ruang rahasia itu dan membuat terobosan dalam kultivasi kami. Namun, ruang rahasia ini hanya dapat digunakan satu kali sebelum ditutup. Kata Huang Ling. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa 9 pintu semuanya tertutup. Jelas sekali ada seseorang yang masuk. Lu Ming, apa yang kamu dapat? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik rahasia, kata Lu Ming. Dia kemudian melihat gelembung dan berkata, Gelembung, apa yang kamu dapat? Semacam harta karun. Mengenai apa itu, saya tidak akan memberi tahu Anda. Kicauan-kicauan. Bubbles berkata dengan cara yang misterius. Dasar kecil. Lu Ming tersenyum. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Siapa yang tahu kalau keberadaan kuat itu akan menimbulkan masalah? Lebih baik pergi dulu. Huang Ling dan yang lainnya mengangguk. Saat auman berhenti, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang dan menyeberangi jembatan batu di atasnya. Kemudian, mereka menemukan waktu yang tepat dan terus mendaki. Tidak lama kemudian, mereka bergegas keluar gua. Di area ini, ada orang lain yang melihat Lu Ming dan yang lainnya keluar dari ruangan batu. Mata mereka dipenuhi keserakahan, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Lu Ming dan yang lainnya pasti kuat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada di dunia ini saat pertama kali masuk? Lu Ming bertanya setelah mereka meninggalkan gua. Ya, di alam binatang, tapi sayangnya, kami belum memperoleh banyak keuntungan. Long Chen mengangguk. Apakah kamu tahu di mana pintu masuk ke dunia berikutnya? Lu Ming bertanya. Ya, kami sudah bertanya-tanya. Kami berencana menjelajahi dunia lain setelah selesai menjelajah. Kata Huang Ling. Baiklah, ayo pergi ke dunia selanjutnya. Kata Lu Ming. Semua orang langsung terbang ke satu arah. Alam binatang yang tak terhitung jumlahnya dan alam laut yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berbeda. Alam laut yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan lautan luas, sedangkan alam binatang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan pegunungan liar. Lu Ming, Gelembung, Feng Ling, Long Chen, dan 2 calon kaisar dari Istana Phoenix terbang jauh-jauh. Setelah beberapa hari, mereka tiba di perbatasan alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di sini juga terjadi turbulensi kehampaan. Huang Ling dan Long Chen mengeluarkan senjata raja mereka untuk menahan turbulensi dan kerumunan itu melangkah ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, mereka bertemu orang lain yang bergegas ke alam binatang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jangka waktu tertentu, mereka melewati aliran kehampaan yang bergejolak dan tiba di dunia lain. Ada juga manusia ahli bela diri di dunia ini. Mereka sempat bertanya-tanya dan menemukan bahwa memang ada situs bersejarah besar di dunia ini yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka menuju ke arah reruntuhan. Namun, mereka bertemu dengan beberapa wajah yang familiar di sepanjang jalan. Ouyang Wushuang, kekuatan terpencil, dan beberapa calon kaisar dari Kekaisaran Jurang Maut. Ouyang Wushuang dan yang lainnya sangat terkejut saat bertemu dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, kamu akan pergi ke situs warisan, kan? Tanya Ouyang tak tertandingi. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Tidak perlu pergi ke reruntuhan itu. Itu sudah dieksplorasi. Kami baru saja keluar dari reruntuhan itu. Tanya Ouyang tak tertandingi. Kami berasal dari alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kata Lu Ming. Dari alam binatang yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya 8 dunia hampir dijelajahi. Ekspresi wajah Ouyang tak terduga berubah. Kemudian, dia mulai bercerita tentang pengalaman mereka dan berita yang mereka dengar.
Ternyata Ouyang Wushuang dan yang lainnya sudah menjelajahi beberapa dunia. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa sisa-sisa dunia lain hampir seluruhnya dieksplorasi. Sekarang, semua orang menuju dunia ke-9. Kata Ouyang tak tertandingi. Dunia ke-9. Hati Lu Ming tergerak. Dunia bunga teratai memiliki 9 kelopak, melambangkan 9 dunia. Saat pertama kali masuk, Lu Ming mengamati bahwa setiap orang akan tertarik pada kelopak bunga yang berbeda. Namun, hanya ada satu kelopak dan tidak ada orang lain. Lu Ming merasa pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Saya mendengar seseorang melihat legenda di salah satu dunia. Dunia ke-9 mengandung rahasia besar, dan hanya ada satu jalan menuju dunia ke-9, yaitu jurang surga dari alam jurang surga. Saya mendengar bahwa banyak kekuatan kuat sedang menuju ke alam jurang surga, seperti Sungai Bintang Heng dan keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, dan seterusnya. Kata Ouyang tak tertandingi. Karena itu masalahnya, kami akan pergi juga. Kata Lu Ming. Dunia ke-9 seharusnya memiliki rahasia luar biasa yang tidak boleh dilewatkan. Selain itu, ada beberapa skor yang perlu diselesaikan. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Ouyang Wushuang mengangguk. Segera, semua orang mengubah arah dan menuju ke dunia surga yang dalam. Dia tidak bisa mencapai dunia jurang surgawi langsung dari dunia ini. Dia harus melewati dua dunia lainnya. Mereka melintasi beberapa dunia dan terbang dalam waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 hari, mereka akhirnya sampai di dunia surga yang dalam. Jurang surgawi dari alam jurang surgawi adalah keajaiban paling terkenal di alam jurang surgawi. Mudah untuk mengetahuinya dengan bertanya-tanya. Jurang surgawi berada di utara alam jurang surgawi. Semua orang menuju jurang surgawi. Jurang surgawi adalah jurang dalam yang membentang di tepi dunia jurang surgawi. Tidak ada yang tahu seberapa panjang, dalam, atau lebarnya. Dari kejauhan, jurang langit ini tampak seperti telah dipotong oleh pedang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1968 Bahasa Indonesia. Bab 1968, bertemu lagi dengan Star River yang abadi. Dikatakan bahwa di sisi lain jurang surgawi ada dunia lain. Itu adalah dunia ke-9 yang legendaris, dunia tempat tinggal orang-orang yang tidak pernah mati. Pada saat ini, banyak sosok berkumpul di tepi jurang surgawi. Berbagai kekuatan di dunia luar. Kebanyakan dari mereka adalah calon kaisar. Ada juga beberapa favorit surga dengan senjata raja yang juga bisa melewati turbulensi spasial. Di tepi jurang surgawi, ada sebuah platform besar yang sepertinya dibangun dengan semacam batu besar. Di tengah peron, ada sebuah altar besar. Di sekitar altar, ada prasasti yang padat. Di depan altar, ada sesosok muda yang duduk bersila dengan mata terpejam. Namun, semua orang sepertinya takut dengan sosok ini, dan tidak ada yang berani mendekati platform tersebut. Karena orang ini adalah sungai yang luar biasa. Putra abadi, Heng Xinghe, terlalu menakutkan. Sebelumnya, ada calon kaisar yang tidak menghormatinya dan dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Bahkan jika pihak lain memiliki banyak calon kaisar yang ahli, mereka masih jauh dari tandingan Sungai Bintang. Calon kaisar hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik di hadapan galaksi. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Yang mengejutkan adalah budidayanya di alam sungai Sing Sing belum mencapai alam calon kaisar. Selain itu, ada juga calon kaisar yang ahli dari keluarga Heng. Oleh karena itu, Sungai Bintang menempati platform kuno yang terlihat sangat penting, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar. Tentu saja, ada juga orang dengan niat membunuh di matanya, dan itu adalah keluarga He. Mereka berharap bisa membunuh galaksi, tapi mereka bukan tandingan galaksi di sini. Mereka hanya bisa bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Tuan Muda Xinghe, Anda telah mempelajarinya selama berhari-hari. Tahukah Anda cara melintasi jurang ini dan menuju ke dunia ke-9? Akhirnya ada yang bertanya. Xinghe tidak mengeluarkan suara, seolah dia mengabaikan orang itu. Baru beberapa saat kemudian Xinghe membuka mulutnya dan berkata, "Saya sudah tahu metodenya." Mata banyak orang berbinar. Metode apa itu? Seseorang bertanya. Ini belum waktunya untuk mengatakannya. Di galaksi. Jika ini bukan waktunya untuk mengatakannya, lalu kapan waktunya untuk mengatakannya?
Pria itu bertanya, apakah kamu menanyaiku? Xing Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya bagaikan dua pedang dewa, yang menusuk ke arah pria itu. Pria itu terkejut ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Tentu saja aku akan mengatakannya pada saat yang seharusnya. Setelah mengatakan itu, Star River yang abadi menutup matanya lagi. Orang sebelumnya menghela nafas lega, tapi punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Putra yang kekal terlalu menakutkan. Dia bahkan bukan calon kaisar, tapi dia sudah sangat menakutkan. Jika dia menjadi calon kaisar, dia akan mampu bersaing dengan penguasa bela diri. Banyak orang mempunyai pemikiran yang sama dan terkejut. Orang-orang di keluarga He tampak murung. Orang terpilih seperti putra kekal adalah bencana bagi klannya. Di masa depan, jika dua kaisar agung keluarga Heng bergabung dan keluarga Heng menerobos ke alam kaisar agung, keluarga He pasti akan hancur. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga He sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Sungai Bintang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Pada hari ini, Sungai Bintang yang tadinya duduk di sana tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Matanya tajam saat ia bergumam, akhirnya sampai di sini. Semua orang terkejut. Mereka akhirnya sampai di sini. Siapa di sini? Pandangan semua orang mengikuti arah Sungai Bintang dan melihat sekelompok orang berjalan di udara. Mereka dipimpin oleh beberapa pemuda. Itu Luming, putra kekacauan, Luming. Seseorang berseru dengan suara rendah saat dia mengenali Luming. Hal ini membuat hati banyak orang bergetar. Mungkinkah Sungai Bintang abadi telah menunggu Luming di sini selama ini? Bus, Bintang River Rose dan mengambil langkah maju, menuju Luming. Pada saat yang sama, para ahli keluarga Heng juga mengikuti di samping keluarga Heng. Tidak jauh dari situ, Luming, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya berhenti. Luming, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Kata Xing Chen acuh tak acuh. Apakah begitu? Ekspresi Luming tenang. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi Sungai Bintang ketika dia datang ke sini. Luming, kamu membunuh calon kaisar dari keluarga Heng. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada mereka. Di belakang Sungai Bintang, sesosok tubuh berteriak. Itu adalah batu abadi. Mereka ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa melawan? Lu bisa. Di dunia bela diri Dao, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Siapa yang kuat akan hidup, dan siapa yang lemah akan mati. Mereka tidak sekuat kamu, jadi mereka pantas mati. Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh seolah dia tidak peduli dengan kematian beberapa calon kaisar dari keluarga Heng. Namun, mereka berasal dari keluarga Heng, dan begitu juga satu. Kamu membunuh mereka, jadi aku akan membunuhmu. Luming, serahkan pedang kaisar surgawi dan aku akan memberimu kematian cepat. Galaksi melanjutkan. Heng Xinghe, aku tahu kamu ada di sini untuk pedang kaisar langit. Saat itu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku di Akademi Sein Gunung Yuan. Hari ini, kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Luming berkata, matanya perlahan dipenuhi semangat juang. Tempat ini bukan Akademi Suci Gunung Yuan. Heng San berkata dengan dingin. Maksudnya jelas. Saat itu di Akademi Suci Gunung Yuan, Luming telah bertarung bersama banyak ahli di Sungai Hengsing. Namun, saat ini, ada ahli dari keluarga Heng di sini. Mereka tidak akan membiarkan Luming dan yang lainnya memiliki kesempatan ini. Ledakan, ledakan. Keluarga Heng telah ada selama bertahun-tahun dan merupakan kekuatan tingkat kaisar dengan terlalu banyak ahli. Ada lebih dari 100 calon kaisar di sini hari ini. Saat mereka berkumpul, momentumnya sangat menakutkan. Aura menakutkan menekan Luming dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Kami di sini untuk membantumu. Tidak jauh dari situ, sebuah suara terdengar. Sekelompok orang datang di belakang Luming dan yang lainnya. Mereka adalah calon kaisar Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Sekte Dewa Petir, dan kekuatan lainnya. Kami adalah lawanmu. Suara dingin terdengar. Seekor serigala raksasa melangkah di udara,
seekor gagak emas menjerit panjang, dan ki dari senjata tempur melonjak ke langit. Calon kaisar dari klan Gagak Emas, Menara Sirius, keluarga Wan, Sekte Ekstrim Ungu, dan kekuatan lainnya melangkah ke udara dan mendesak ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Seorang wanita cantik datang ke sisi Lu Ming bersama sekelompok ahli. Itu adalah Luo Tianyi dan calon kaisar dari Istana Abadi Kolam Giok. Setelah itu, banyak ahli yang tersebar bergabung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Misalnya, calon kaisar kekaisaran Shenyuan dan sekte lainnya. Meski begitu, Lu Ming dan yang lainnya jauh dari mampu. Sebagian besar kekuatan di pihak Lu Ming berasal dari tanah suci bulan kuno. Paling-paling, mereka hanya bisa bersaing dengan klan Gagak Emas dan Menara Sirius, yang juga merupakan kekuatan dari tanah suci bulan kuno. Bahkan dengan penambahan kekaisaran Shenyuan, itu akan sia-sia. Hehe, meriah sekali. Lu Ming, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung. Sambil mencibir, Luo Changqiong memimpin pembangkit tenaga listrik Sekte Surga Daluo ke sisi pembangkit tenaga listrik keluarga Heng. Kemudian, para master perlombaan angin juga datang ke sisi Sekte Surga Daluo. Di pihak Lu Ming, ekspresi banyak orang berubah. Pihak lain terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1969 Bahasa Indonesia. Bab 1969, Pengorbanan Darah ke Jembatan. Keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo keduanya merupakan kekuatan setingkat kaisar. Mereka memiliki lebih banyak ahli daripada Lu Ming dan yang lainnya. Terlebih lagi, klan Angin, klan Gagak Emas, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya telah berkumpul. Banyak calon kaisar yang dikelilingi oleh sungai hukum membuat mereka tampak seperti dewa di langit. Aura menakutkan mereka menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya seperti gunung. Di belakang Lu Ming, semua orang berdiri dalam lingkaran pertahanan, ekspresi mereka muram. Di sekitar mereka, banyak orang yang menonton dengan ekspresi berbeda. Beberapa orang mencibir. Ambil contoh keluarga dia. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming atau keluarga Heng. Yang terbaik adalah membunuh satu sama lain. Adapun orang-orang dari satu-satunya kuil surgawi, mereka berdiri di kejauhan dan tidak ikut campur. Meskipun Qiu Yue dan Lu Ming sangat dekat, Qiu Yue hanya mewakili garis keturunannya di satu-satunya kuil dewa. Terlebih lagi, dia belum melihat Qiu Yue. Lu Ming akan mati hari ini. Aku sudah mengharapkan ini. Beraninya dia melawan kekuatan tingkat kaisar seperti keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo. Hehe. Yusu mencibir di tengah kerumunan, menyombongkan diri atas kemalangannya. Para jenius muda dari Villa Api Ungu memiliki ekspresi rumit di wajah. Di Villa Api Ungu yang kalah taruhan dari Lu Ming dan harus mendengarkan perintahnya. Tapi sekarang, di hadapan begitu banyak master dari keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo, mereka hanya bisa memilih untuk mengabaikan mereka dan berpura-pura tidak melihat apapun. Itu karena akan menemui jalan buntu jika mereka pergi ke sana. Terlebih lagi, calon kaisar di Villa Api Ungu tidak mau mendengarkan perintah mereka. Sialnya, mereka mengandalkan jumlah mereka. Sayangnya ras kita yang terpencil belum muncul. Jika tidak, kami akan mengumpulkan banyak calon kaisar. Kami akan memukul mereka sampai mati. Li Yang Sunyi menggeram. Dia sangat tidak bahagia. Ini hanya pertarungan, kata Long Chen. Dia terlihat biasa saja, tapi dia dipenuhi semangat juang. Mengapa seorang pria harus takut berperang? Bukankah kalian semua ingin tahu cara melewati jurang ini dan menuju ke dunia ke-9? Pada saat ini, suara galaksi yang tanpa emosi berdering. Banyak orang terkejut. Apakah galaksi akhirnya akan mengatakan sesuatu? Jika ingin melintasi seberang jurang harus membuka jembatan jurang. Cara membuka jembatan jurang ini sangat sederhana yaitu dengan mengorbankan jembatan tersebut dengan darah. Dengan darah banyak ahli, Anda dapat membuka jembatan jurang dan menuju dunia ke-9. Suara galaksi menyebar jauh dan luas. Hati banyak orang kembali bergetar. Mereka sebenarnya harus mengorbankan darah para ahli ke jembatan untuk mencapai dunia ke-9. Berapa banyak darah yang kamu butuhkan? Seseorang bertanya dengan nada serius. Aku tidak tahu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Saluran Star River yang abadi kemudian memandang Lu Ming dan yang lainnya.
Niat membunuh yang dingin meledak. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jembatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pusat kekuatan keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, dan kekuatan lainnya keluar. Sungai hukum mengelilingi mereka, dan kekuatan Sein mereka meledak bagaikan air pasang. Hari ini, mereka ingin Luming dan yang lainnya tetap di sini. Kalian fokus pada pertahanan. Serahkan Sungai Bintang padaku. Suara Luming menyebar ke telinga Huang Ling dan yang lainnya. Kemudian, gelabela Luming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar, berubah menjadi seukuran gunung. Namun, tungku ramuan Dayan tidak melayang di atas kepala Luming. Sebaliknya, ia terbang menuju Huang Ling dan yang lainnya sebelum mendarat di tanah dengan suara keras. Tungku ramuan Dayan memiliki 4 kaki dan diangkat tinggi. Huang Ling dan yang lainnya semuanya berada di bawah tungku. Kuali Dayan adalah harta paling penting dari istana ramuan Dayan, kualitasnya jauh di atas senjata raja biasa. Dengan itu, Feng Ling, Long Chen dan yang lainnya hanya perlu mempertahankan lingkungan sekitar, mereka tidak perlu mengkhawatirkan atasan. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan mereka akan meningkat pesat. Gelembung, bantu Huang Ling dan yang lainnya. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Saudara Luming, hati-hati, riang gembira. Gelembung berteriak dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Kalian berurusan dengan yang lain. Serahkan Luming padaku. Galaksi berkata dengan dingin. Mesin yang bertenaga mengunci Luming. Membunuh. Bersembunyi di bawah tungku pil berarti kematian juga. Calon kaisar dari keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, dan klan Gagak Emas melangkah ke udara dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan gelembung dari segala arah. Di pihak Huang Ling, hanya ada lusinan calon kaisar, jauh lebih sedikit dibandingkan pihak lainnya. Mereka hanya bisa berkumpul untuk bertahan. Segala jenis senjata pertahanan Sein dan senjata kedaulatan ada di mana-mana. Pada saat yang sama, gelembung menyerang. Ruang di sekitar mereka terdistorsi, membentuk perisai spasial seperti cermin yang menghalangi segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan serangan menimpa Huang Ling dan yang lainnya, beberapa di antaranya diblokir oleh tungku ramuan Dayan. Pada saat ini, Luming telah memutuskan hubungannya dengan tungku ramuan Dayan. Jika tidak, kekuatan mengerikan itu akan mengikuti tungku ramuan Dayan dan melukai Luming. Pada saat ini, tungku ramuan Dayan hanya mengandalkan karakteristik padat dan abadinya untuk menahan serangan di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, semua serangan diblokir oleh tungku obat mujarab Yan yang besar. Serangan lainnya diblokir oleh Feng Ling dan Long Chen. Lagi pula, meskipun pihak lain memiliki banyak orang, mereka tidak memiliki banyak sudut untuk menyerang di bawah naungan tungku ramuan Dayan. Melanjutkan, membunuh. Seorang ahli dari keluarga Heng meraung dan menyerang semua. Pada saat ini, teriakan melengking terdengar dari kerumunan di kejauhan. Seseorang tiba-tiba menyerang dan membunuh seorang ahli. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu sedang mencari kematian. Seseorang berteriak, korbankan darahmu ke jembatan. Seseorang berbicara dengan dingin. Kalau begitu aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jembatan. Dan EBSP, ayo pergi. Orang sebelumnya berteriak, dan pertempuran besar segera terjadi di area itu. Ada banyak kekuatan di sini yang memiliki dendam satu sama lain. Kekacauan di kawasan itu sepertinya berdampak pada seluruh dunia. Kekuatan-kekuatan yang memiliki dendam satu sama lain juga mulai bertarung. Karena dia ingin mengorbankan jembatan dengan darah ahli, dia mungkin juga menggunakan darah musuhnya. Oleh karena itu, perang pasti akan pecah, dan cakupan perang semakin luas. Segera, keempat pihak berada dalam kekacauan dan peperangan terjadi di mana-mana. Luming dan galaksi berdiri di udara, saling berhadapan. Luming, tidak ada yang akan membantumu hari ini. Anda hanya akan mati. Serahkan pedang Tirk Surgawi dan biarkan mayatmu tetap utuh. Kata Xing Chen dengan dingin. Lama tak jumpa. Kultivasi Anda masih berada dalam lingkaran besar alam suci absolut. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Petik 2. Luming mencibir. Ada juga orang suci absolut yang kuat dan lemah di lingkaran besar alam suci absolut. Xing He berkata dengan tenang.
Basis budidayanya memang sama seperti saat dia bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Dia masih berada di alam Sein absolut yang sempurna. Hal utama yang harus dilakukan adalah bahwa untuk menerobos ke alam calon kaisar dari kesempurnaan seorang suci yang absolut, seseorang harus mengembangkan sebuah hukum hingga mencapai kesempurnaan. Namun, semakin maju, semakin sulit untuk mengolahnya. Hal ini terutama terjadi ketika dia dilatih dalam hukum kekal. Namun, bahkan di alam suci absolut yang sempurna, terdapat hukum nomologis yang lemah dan kuat. Kematangan hukum nomologis di Star River yang abadi telah mencapai 99%. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Aura mengejutkan keluar dari tubuh galaksi. Pada saat yang sama, cincin cahaya mengelilingi galaksi, membuatnya tampak seperti dewa. Inilah cahaya abadi. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Xing Chen. Kaisar Naga Abadi Chapter 1970 Bahasa Indonesia. Bab 1970, Bab 1970 Peningkatan Kekuatan Tempur. Galaksi meningkatkan auranya secara maksimal dan cahaya abadi bermekaran. Ia hendak menyerang Lu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang melintasi kehampaan dan menebas sungai bintang. Cahaya pedang ini dipenuhi aura kematian. Saat cahaya pedang menebas, semuanya hancur. Mata Xing Chen menyipit. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan pancaran pedang yang mengejutkan, yang berbenturan dengan pancaran pedang. Bus! Suara yang menakutkan dan memekakkan telinga terdengar. Cahaya pedang tak berujung dan pedang Qi menyapu ke segala arah. Sosok Xing Chen sedikit bergetar dan dia mundur selangkah. Sesosok muncul di langit. Dia membawa pedang di punggungnya dan rambutnya menari-nari dengan liar. Itu adalah pedang maut. Pada saat itu, auranya sangat mengejutkan. Dia juga telah mencapai alam Sein absolut yang sempurna. Selain itu, ada juga halo di sekelilingnya. Itu adalah cahaya kematian. Jelas sekali, Death Blade juga mendapatkan peluang besar selama periode waktu ini dan membuat kemajuan besar. Tidak hanya ia mendapat terobosan dalam budidayanya, tetapi juga menyempurnakan cahaya kematian. Star River, lawanmu adalah aku. Bila kematian itu melangkah di udara dan berdiri di depan sungai bintang. Pedang maut, kamu lagi. Niat membunuh muncul di mata Xing He, dan dia berkata, bila kematian, meskipun kamu telah mencapai puncak alam suci absolut dan mengembangkan cahaya kematian, kamu tetap bukan tandinganku. Bukan tandinganmu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, pedang surgawi kematian. Pedang maut itu sangat langsung. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang. Pedang pertempuran di punggungnya terhunus, dan cahaya pedang kematian yang menakutkan menebas ke arah sungai bintang. Mata Xing Chen berubah serius. Pedang tempur muncul di tangannya. Meskipun dia terdengar sangat percaya diri, dia tidak berani gegabah saat menghadapi pedang kematian. Pedang kematian adalah anak kematian, dan sekarang, dia telah mengembangkan cahaya kematian dan memasuki alam suci mutlak yang sempurna. Mereka berada di level yang sama, jadi dia tidak bisa gegabah. Cahaya pedang yang menyilaukan langit dan bumi. Ledakan. Dua sosok, dua lampu pedang dan dua lampu pedang bertabrakan, dan cahaya menyilaukan muncul antara langit dan bumi. Star River yang abadi dan pedang kematian terlibat dalam pertempuran sengit. Momentumnya sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani berdiri dalam radius ratusan mil karena takut terseret. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan dan berimbang. Lu Ming terdiam. Dia ingin bertengkar hebat dengan galaksi. Namun, baguslah kalau pedang kematian itu telah bergerak. Dia harus memblokir galaksi terlebih dahulu karena masih ada yang harus dia lakukan. Sosok Lu Ming bergerak dan dia berlari ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Arah itu adalah tempat Sekte Surga Daluo berada. Pada saat ini, banyak calon kaisar dari Sekte Surga Daluo menyerang Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Jumlah calon kaisar dari Sekte Surga Daluo juga mengejutkan. Meski jumlahnya lebih sedikit dari keluarga Heng, masih ada hampir 100 orang. Pada saat ini, Luo Changqiong sedang berdiri di kehampaan dengan segel besar di tangannya. Itu adalah meterai kekurangan surgawi. Segel perampasan surgawi dapat terus-menerus menghilangkan energi di ruang angkasa. Semakin lama ia dicabut,
semakin banyak energi yang terkumpul, dan kekuatannya akan semakin menakutkan. Pada saat ini, Luo Changqiong terus-menerus merampas energinya hingga dia mencapai batas kendalinya sebelum dia bergerak. Mati! Luo Changqiong meraung. Dia mendorong segel perampasan surgawi dengan telapak tangannya. Itu seperti gunung, jatuh ke depan. Namun, Lu Ming tiba-tiba muncul di depan segel dewa perampasan dan mengacungkan jarinya. Dan EBSP, jari kesengsaraan keos yang utama meledak, menghantam segel perampasan dewa. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Segel perampasan surgawi dihancurkan dan sosok Lu Ming melayang mundur agak jauh. Kekuatan segel perampasan surgawi Luo Changqiong setelah dia mengumpulkan kekuatan memang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia masih dipaksa mundur. Namun, dia hanya dipaksa mundur. Lu Ming, kamu benar-benar mampu memblokir segel perampasan surgawi saya. Luo Changqiong berteriak tidak percaya. Setelah akumulasi yang lama, dia telah menghilangkan sejumlah besar energi dari gerakan itu. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Calon kaisar biasa tidak akan mampu menahannya dan akan dibunuh dengan mudah. Tapi sekarang, Lu Ming benar-benar memblokirnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Luo Changqiong, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Qiu Yue masih tidak sadarkan diri karena luka seriusnya. Dia tidak akan membiarkan Luo Changqiong pergi. Bahkan jika pihak lain adalah cucu kaisar yang agung, itu tetap sama. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Luo Changqiong. Luo Changqiong kaget dan mau tidak mau mundur. Lu Ming, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Aku akan membunuhmu lagi. Sosok kekar muncul di depan Lu Ming dengan palu raksasa di tangannya. Orang ini adalah ahli yang pernah bertarung dengan Lu Ming dalam turbulensi kehampaan. Dia memiliki tubuh spiritual celestial tingkat tinggi dan sangat kuat. Sebelumnya, Lu Ming sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Tapi kali ini, tidak. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Matanya memancarkan cahaya dingin. Di saat yang sama, lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya dan dia mengarahkan jarinya. Dan EBSP, jari besar kesengsaraan primal chaos menghantam palu musuh, menyebabkannya berdengung dan terlempar. Kekuatan pertarunganmu. Pihak lain terkejut. Setelah bertukar satu gerakan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Sebelumnya, Lu Ming berada dalam posisi yang sangat dirugikan saat menghadapinya. Namun, sebagai gantinya, dia sebenarnya dirugikan. Bagaimana kemampuan Lu Ming meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Cahaya kekacauan. Anda telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Pria kekar itu meraung. Aku akan membunuhmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia terus menggunakan jari kesusahan yang kacau dan menunjuk. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos yang besar, yang diliputi oleh cahaya primal chaos, tiba-tiba muncul seperti jari dewa dan mulai hancur. Pria kekar itu menggeram pelan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan palu raksasanya untuk memblokir serangan Lu Ming. Namun, pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kiri Lu Ming. Seekor naga sejati menerkam pria kekar itu. Ini adalah gulungan roh ilusi, salah satu dari 9 gulungan formasi Dao sejati, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dan EBSP, palu raksasa pria kekar itu bertabrakan dengan jari kesengsaraan chaos. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir jari kekacauan Lu Ming. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk memblokir serangan gulungan roh ilusi hukum Dao? Naga sejati menerkam tubuh pria kekar itu. Dengan raungan yang panjang, ia mencakar ke bawah. Bang! Tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat. Dengan erangan teredam, dia mundur dengan cepat dan mengeluarkan seteguk darah. Membunuh. Lu Ming menindaklanjutinya dengan cepat. Dia melambaikan telapak tangannya dan bayangan besar dari prasasti penekan penjara jatuh dari langit, menekan pria kekar itu. Pria kekar itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya mulai retak. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Kemudian, tanda bersinar di tangan kiri Lu Ming dan naga sejati lainnya terbang keluar. Ia menangkap pria kekar itu dan mencabik-cabiknya.
Ya, darah berceceran di mana-mana saat tubuh lelaki kekar itu terkoyak. Pria kekar, calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, terbunuh oleh serangkaian serangan Luming. 9 gulungan arai dao memang sangat mendalam. Jika aku bisa menggabungkan gulungan pemusnahan, gulungan roh ilusi, dan gulungan tersegel bersama-sama, kekuatannya akan semakin meningkat. Lu Ming punya ide.